aku butuh sholawat, aku butuh baca sholawat, aku butuh Rasulullah, aku butuh pertolongan Allah, dan hanya kepada Allah aku meminta, hanya kepada Allah aku memohon pertolongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi di YouTube channel aku, Siti Khalilah. Buat teman-teman yang nonton video aku doain semoga kalian sehat selalu. Apapun masalah kalian ya, jangan kendor semangatnya. Terus mendekat ke Allah supaya masalah-masalah kalian, hajat-hajat kalian dibereskan sama Allah, insya Allah. Dan buat teman-teman yang ingin berbagi kisah keajaiban sholawat, kalian bisa kirimkan di email aku di skolila@gmail.com, atau kalian juga bisa tuliskan di kolom komentar. Atau teman-teman yang ingin doa-doanya, doa terbaik kalian, silahkan tulis di kolom komentar di bawah supaya kita semua bisa mengamininya. Insya Allah doa yang banyak diaminkan akan cepat terkabul, insya Allah ya. Nah, kali ini aku akan membahas teman-teman tentang bagaimana sih caranya biar kita selalu istiqomah untuk membaca sholawat gitu loh teman-teman. Karena kebanyakan dari kita semua itu ya banyak yang merasa kayak aku lelah, udah capek bersolawat, aku udah bosen gitu ya bersolawat gitu, dan membuat kita semakin kendor gitu ya, tidak semakin kencang solawatnya tapi justru semakin kendor gitu ya. Padahal yang sebenarnya adalah kalau ingin doa kita terkabulkan, hajat kita cepat dikabulkan sama Allah, ya kita kencengin ikhtiar langitnya gitu loh teman-teman. Kita pengen doa kita cepat dikabulin, tapi kita sholawatnya hanya segini-gini aja, hanya misalnya 1000 sholawat Jibril aja sehari. Ya gimana Allah mau cepet ngabulin doa gitu ya kan teman-teman. Nah, kali ini aku ingin berbagi pengalaman aku untuk terus istiqomah mengamalkan sholawat. Yang pertama adalah jadikan sholawat itu sebagai kebutuhan kita teman-teman. Jadi tidak hanya sholat yang sebagai kebutuhan kita, tapi sholawat juga jadikan sebagai kebutuhan kita. Kenapa? Karena kita butuh sholawat, kita butuh Rasulullah untuk menolong kita ya, untuk menyampaikan doa kita kepada Allah melalui Rasulullah ya. Kita lewat jalur tercepat, yaitu membaca sholawat supaya Rasulullah cepat mengangkat doa kita ke Allah, dan insya Allah akan cepat terkabul ya. Jadi kita benar-benar butuh Rasulullah, kita benar-benar butuh Allah, jadikan sebagai kebutuhan kita ya. Kalau misalnya kita nggak sholawatan, terus gimana dengan masalah kita? Terus gimana dengan hajat kita? Aku kepingin ini, aku kepingin itu ya kan teman-teman. Makanya jadikan sholawat juga sebagai kebutuhan kita. Aku butuh sholawat, aku butuh baca sholawat, aku butuh Rasulullah, aku butuh pertolongan Allah, dan hanya kepada Allah aku meminta, hanya kepada Allah aku memohon pertolongan ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebagai rasa atau hormat kita kepada Rasulullah, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah dan kepada Allah. Karena misalnya kita cinta sama keluarga kita cinta sama pasangan kita, kepada anak-anak kita ya, apapun akan kita lakukan gitu kan teman-teman. Jadi sebagai rasa sayang kita, cinta kita kepada Rasulullah dan kepada Allah, kita terus nih dawamin sholawat ya. Dengan kita mengamalkan sholawat setiap hari, semakin tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah dan kepada Allah teman-teman, dan akan menjadi kebiasaan kita setiap hari teman-teman. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah karena keinginan kita untuk masalah kita cepat selesai ya, keinginan kita untuk misalnya membeli suatu barang, beli mobil, beli rumah dan lain-lain. Kita butuh sholawat untuk keinginan kita, masalah kita misalnya, supaya cepat terselesaikan. Kita ditolongin sama Rasulullah, kita nyebut nama Rasulullah, kemudian disampaikan ke Allah. Allah akan kasih jalan, Allah akan mudahkan apa hajat kita, apa masalah kita akan diberikan jalan, insya Allah teman-teman gitu. Jadi gak ada alasan lagi untuk kita tidak istiqomah bersolawat, karena kita butuh Rasulullah, kita butuh Allah, karena kita cinta sama Allah, sama Rasulullah, dan karena kita punya keinginan yang harus kita wujudkan, atau masalah yang ingin kita bereskan. Kita minta tolong sama Allah, kita minta tolong juga sama Rasulullah. Beda dengan kita hanya sholat dan berdoa biasa tanpa ada sholawat, ya doa kita mungkin akan
depending dulu sama Allah, ya, nunggu kita baik dulu, nunggu kita istiqomah dulu sholatnya, ya. Dengan kita bersolawat, insya Allah kalau kita sudah rajin bersolawat setiap hari, insya Allah sholat kita juga akan tetap terjaga, sholat kita akan tepat waktu, insya Allah. Kemudian sholat sunnah kita juga ditambahin, insya Allah. Amalan-amalan yang lainnya juga ditambahin, insya Allah. Baca Al-Quran yang misalnya. Jadi dengan sholawat itu pertama kali ya akan mengubah hidup kita gitu loh. Kebiasaan-kebiasaan yang baik itu akan muncul di diri kita. Ya, makanya buat teman-teman yang merasa udah bosen bersolawat, udah capek ya baca solawat, jangan gitu loh. Kalau misalnya kita nggak bersolawat, ya gimana Allah mau nolongin gitu loh, gimana Allah mau ngabulin doa kita gitu loh. Ya, kita aja masih kendor solawatnya, kita aja sholatnya masih bolong-bolong atau mungkin nggak tepat waktu gitu ya. Allah masih menunda doa kita, Allah masih menunda keajaiban untuk kita. Ya, tapi kalau kita semakin kenceng baca sholawatnya, ya nggak ada alasan buat Allah nggak ngabulin doa kita, nggak ada alasan buat Allah nggak ngasih keajaiban kepada kita. Itu loh, teman-teman. Jadi semangat terus, istiqomahin terus baca sholawatnya. Kalau misalnya nggak mampu banyak, ya 1000 sholawat Jibril, istiqomahin setiap hari. Tapi kalau kepingin hajatnya cepet terkabul, ya Allah, hamba kepingin hari ini punya uang ya Allah. Ya gimana? Satu-satunya ya kita harus kencengin ikhtiar langit kita gitu ya. Kita baca salawatnya lebih dari 1000 dong, kalau bisa 5000 atau kalau bisa 10.000 sehari. Itu teman-teman. Jadi jangan malas teman-teman. Ingat kita punya masalah. Allah yang ngasih masalah ke kita supaya kita ingat sama Allah, supaya kita kembali sama Allah. Nah makanya kita harus mencari yang memberi solusi. Yang ngasih masalah Allah, yang beri solusi juga Allah. Kita mencari Allah dulu, kita temukan Allah dulu ya, kita minta solusi sama Allah, kita minta pertolongan sama Allah, teman-teman. Ya teman-teman, apapun sholawat kalian yang biasanya kalian dawamin, kalau misalnya kalian sudah merasa oh enak ya baca sholawat, hatiku merasa lebih damai, lebih tenang, lebih lega gitu ya, meskipun masalahku masih banyak gitu ya, ya udah istiqomahin gitu. Kalau misalnya kepingin dapat pertolongan cepet, ya tambahin gitu loh ya, jangan cuma 1000 ya. Terus pakai tasbih digital biar kita bisa istiqomah, biar kita bisa kejar target kita setiap hari harus berapa ribu nih baca sholawat kayak gitu teman-teman. Insya Allah kalau kita pegang tasbih kemanapun kita pergi, ya mau nggak mau kita, oh iya aku ingat sholawat, baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, gitu terus teman-teman. Insya Allah kalau kita terus makin istiqomah, maka masalah kita akan cepat dibereskan sama Allah. Yakin dan percaya bahwa hanya Allah sebaik-baik penolong, hanya Allah yang bisa menolong kita, nggak ada siapapun, nggak ada manusia yang bisa dengan tulus menolong kita. Ya teman-teman, semangat terus sholawatannya, jangan pernah kendor, karena keajaiban itu akan datang kalau kita semakin meningkatkan ibadah kita, semakin menguatkan iman kita kepada Allah, dan semakin kita kencengin sholawat ya, kita perbanyak baca sholawat, kita sholatnya ditekunin tepat waktu, kita baca Al-Quran, insya Allah nggak lama lagi keajaiban itu pasti akan datang teman-teman. Ya jangan kendor, jangan malas, jangan di posisi yang sekarang. Bangkit dan terus mencari Allah, datang kepada Allah, karena hanya kepada Allah kita bisa hidup tenang, kita bisa lebih baik ya, insya Allah. Semangat terus teman-teman ya. Saya akhiri, terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.